Syukur, berterima kasih Tuhan sangat baik pada kesempatan yang sangat indah siang hari ini. Kami bersama-sama boleh melaksanakan ibadah PLK perempuan kaum ibu jemaat Tuhan yang di kolom 7. Kami percaya ini semua terjadilah karena kasih sayang Tuhan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari saya ajak kita membuka Alkitab, ya. Tidak panjang, ya, satu bagian, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Ya. Dah ibu-ibu, saya akan ajak kita bersuara membaca ya. Ya, saya membaca di ayatnya yang ganjil. Nah, kemudian ibu-ibu di ayat genap terus sampai pada ayat 7 nanti kita akan praktikan secara berbalas-balasan. Hidup bersama suami istri, itu judul perikopnya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ibu-ibu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasannya janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasan mulialah manusia dunia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, Sama seperti syarat taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kalau kepada anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, mana bapak di sini? Ada bapak? Oh, jaga adik di dalam. Ya, mudah-mudahan bapak juga bersama-sama juga, karena kalau saya mengunjungi ibadah PLK ibu, saya pasti mana bapak gitu. Kalau di kaum bapak mana ibu gitu, karena itu kan bapak ibu satu kan, betul. Nah, yang salah Pak Penito protes tadi. Tadi besi dong, sing ada sing memisahkan. Nah, kita bersyukur pada saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih kemurahannya. Ya, ini ibadah perdana PLK ibu di kolom 7. Kemarin perdananya di kolom juga kolom 7. Wih, luar biasa ini kolom 7, jumpa terus dengan saya. Jangan bosan-bosan ya. Yang lain sudah menanti. Kapan Pak Pendeta ke kolom bagian saya? Tunggu, sabar dulu ya. Nah, ya, ini satu keberuntungan saya bisa berjumpa ya. Saya berjumpa dengan ibu-ibu yang pasti ibu-ibu ini sangat taat, sangat setia dalam menunaikan segala tugas tanggung jawab ya. Sebagai ibu dalam kehidupan rumah tangga, ibu bagi anak-anak ya, istri bagi suami, dan banyak 1 kali 24 jam tugasnya ibu-ibu. Betul itu? Wih, semang ngeremang subuh bangun. Wih,
mana do ibu-ibu tengah-tengah bangun Bekik. itu mah tapi ini nak anteng-anteng tuh sakadana kiul-kiul tuh semang remang bangun sebanyakan naik kopi ya pokoknya kenapa manteng gitu bahan kencang kayak jemaat tuh melok itu sih tuh yang sebuah gitu memang padalam saja kan kurnanen tuh malah kurnane gemas nukan kurnane bantang gitu kurnane meme de waratu gitu tapi tuh lacur canga mana kene gitu. Nah, mari kita lihat di sini ya, kita melihat bagaimana ketaatan dan kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Tuhan melalui firman-Nya di sini Rasul Petrus, ada nak Madan Petrus di Masari ini dah? Ada, tapi sing Petrus to penyenta. Di sini Rasul Petrus dia menyampaikan firman ini kepada jemaat Tuhan yang menjadi alamat suratnya. Nengkat mosedini di jemaat Masari Betania kolom itu ibu-ibu khususnya spesialnya tuh bapak ada di tengah tuh mogi-mogi mireng gitu, mogi-mogi mendengar ya. Memang ya dalam kehidupan masyarakat kuno, ini masyarakat kuno ya, ibu atau kaum perempuan dan kaum hamba itu dianggap sebagai golongan kelas bawah, gospidon ya. Nah, Rasul Petrus dia angkat kedua kedudukan golongan yang ada ini. Dalam hal ini Petrus dia menekankan adanya kesamaan rohani antara suami dan istri selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah. Ahli waris ya. Wanita Kristen, kaum perempuan Kristen di zaman itu ada yang memiliki suami yang tidak percaya kepada Kristus ya. Dan di sini Rasul Petrus dia tekankan betapa pentingnya ya kelakuan yang tentu seperti Kristus supaya dengan demikian bisa dimenangkan. Ngerti tuh? Bisa dimenangkan. Dalam kehidupan ini mungkin ada yang beda keyakinan ya. Nah, kehormatan perkawinan harus dijunjung tinggi, suwun tegah tuh, dijunjung tinggi, baik oleh suami juga oleh istri. Nah, itu istri harus menjadi pribadi yang apa? Yang setia, yang taat kepada suami. Sehingga tuh kan, makanya takon yang bapak, suami juga harus menghormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Itu penting ketika ibadah itu harus ada mesti loh wanita kurnanen tuh penting ibu hadir bareng tuh. Seperti itu. Jadi mari kita lihat di sini ibu-ibu, teladan hidup saleh ya, murni ya dari seorang istri Kristen akan lebih cepat meyakinkan suaminya untuk percaya kepada Allah daripada kalau dikatakan bokne kepang-kepang, rambut berkepang dua, kita ada berkepang gini. Nah, sing jata sing pun ngingong tuh nyena, sing ngingong sing ada nama kepang benyo singgongan Pak Penita ada sing. Jadi pakaian mana paling luwung tuh sing mulian togen tuh mempengaruhi maksudnya cara jani itu. Kemudian pasangan suami istri yang saling menghormati itu akan merasakan bagaimana kehidupan hidup yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu perkawinan itu harus didasari pada kewajiban yang pasti kewajiban tidak sepihak tapi kewajiban timbal balik. Nah, jika dalam satu perkawinan seluruh hak istimewa berada hanya pada satu pihak dan seluruh kewajiban pada pihak yang lain, maka perkawinan seperti itu tidak sempurna tuh. Dan
kemungkinan besar ya itu bisa satu kegagalan namanya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita ya hanya pasti akan berkata, nah masing-masing ngelah pengalaman, toh. Pengalaman Mak Aldo berbeda dengan pengalaman yang dini. Mak Tina, ane kunjungnya nyen ya, Mak Rehan, gitu. Yang harus hafal nada-nadanya nyen, saya ngapal yang nyen, makanya perlu tuh catat mesti. Nah, jadi masing-masing punya pengalaman. Karena itu pengalaman yang ada yang tidak baik, untuk bila perlu kan bang kubur entah gitu kan bang menurut saya kalau ngebawanya bawanya mangkok gitu jadi harus ditanam kubur entah mau caro ke semaro-marona kan yang ngebawa celeng bangkau konyata bangkau manseng kubur entah ini tuh bawanya tuh mangkok kacing tuh bawanya makanya kubur kita juga dalam kehidupan kita mungkin melihat suami kita ada hal yang tidak berkenan, tegur, lebih baik teguran yang terbuka itu daripada kasih yang tersembunyi. Tegur ya. Kemudian kalau sudah menyatakan oh ya minta maaf dan segala macam, sudah kubur saja itu, kubur, nggak usah diapa. Begitu juga istri ya, ibu-ibu yang adalah persekutuan ini ya. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu ya, selalu saya mau katakan di sini, kita semua diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap orang wajib memelihara kekudusan. Nah tuh busan kan ada mesti sabda nida yang widiwaso leng kitab apa tuh? Imamat sing ling ikoma ngajak imaden nyata imamat tuh ngortiang itu ya mengatakan di situ kuduslah kamu supaya dalam kehidupan ini Tuhan dikuduskan sebab aku kudus. Nah kaitan dengan itulah maka perkawinan itu harus dijaga kekudusannya. Wajib itu hukumnya memelihara kekudusan perkawinan, baik itu suami, baik itu istri, dan juga ini ditopang oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang di sekeliling kita ini ada reramo, ada nak tua, terus ya ada di sekitar ini ragone, ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian relasi kita dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan Allah terutama tidak dapat digoyahkan oleh apapun kalau hubungan kita senantiasa hubungan yang benar. Nah, itu aneh benar guys gitu. Ada aneh tidong gitu. Kalau yang tidong itu aneh itu pasti nak akan orang yang ngudiang yuk itu lemah gitu. Jadi dalam kaitan dengan ini maka ibu-ibu Tuhan yang ada berkewajiban selanjutnya supaya generasi kita menjadi generasi yang kudus ya. Ibu-ibu punya peran bagaimana dalam hidup ini menanamkan cara memulone apa danane net laki ne danta untuk wakna subur ne apa ne coklat bosnya anu ya nya membuah ne nah lian gitu pernah ada waktu pohon kalau yuban ne wang liunak jadi ibaratnya seperti itu menanamkan nilai ketaatan dan juga nilai kesetiaan kepada anak-anak kita. Nah, terutama contoh bang tuh yang cuma oren kan, nah bisa yang oren kan, anu gitu sing benah gitu, kasihannya. Dadi apa denta? Dadi apa? Senjata nak diambil tuh ada tuh. Di Israel, Australia, dan ibu merang dan di Nepang dan di kita tuh. Jadi dalam hidup ini kita harus mewariskan ini
sing yo punyan manu kan warisan punyan sebut-sebut busane buat tanam toh, tetapi mewariskan ketaatan itu penting, itu ketaatan itu kita wariskan, kesetiaan kita kepada anak-anak kita. Konyol lah panak nih ta, piana orang cara panak kebo kan ya. Rare gitu yang pas wali halus nih. Sampun merare semeton itu dana. Sampun. Sampun mecucu. Sampun. Sampun. Temen perlu diwariskan kesetiaan, ketaatan. Bagaimana anak-anak kita itu, cucu kita juga setia kepada Tuhan. Ya. Gus ibi puan, gus hari Jumat tuh, puan ada tuh, gus telun, ibu-ibu nak bagus nih. Jadi ada di ibadah pemuda, moneh kan aja gitu di pemuda, ijan lenen, mana dong lah pemuda, aneh ngalas, orang ya Pak Penito nak yo anu don, apal tuh peninggalnya konen buta gitu. Kumpul nak kena orang ya kan gitu mesti yang di bapak pasti takon mesti iya bapak ne anu ne sengadong nah bisa kal kunjungan ya sakit gitu mudah-mudahan sehat kecuali karena mungkin dinas karena pekerjaannya itu bagaimana nggak mungkin tinggalkan itu tuh ini penting bagi kita ya sebagai ibu-ibu spesial nih ibu-ibu yang sangat saya junjung tinggi hargai ini dalam kehidupan ini dengan firman Tuhan ini. Pertanyaannya, subokah iragone mewariskan kesetiaan dan ketaatan? Tuh. Subok belum konen nyiap kat jemaah tuh oren panak cucu nak caro jani nak liu pengaruh itu pengaruh miras apa tuh miras minuman keras yang jo batu tuh miras masa minuman keras gitu nyenta miras alkohol tuh hati-hati tuh kan cuma imeme terbalik yo ngopak imeme kemudian semua minum air kata-kata tuh ada minum air kata-kata ini gedak basang tuh marah sekali perutku ini gitu terusnya nanti gedak basang terjemahan bahasa Indonesia apa marah perut sengidang terjemahkan tuh jadi harus berusaha cening Selagan nerago membakti, maca kitab suci, laksanin itu paling penting, paling utama, ya dah. Yang subuh terus gitu, nyan kalau pilihan penito teko paling carone hari Minggu atau man berkunjung dek gitu, mapan kudang kolom nih, kutus kolom, jadi saya berusaha juga untuk bagaimana supaya generasi kita ini menjadi generasi hebat, pemimpin masa kini itu saya katakan kalau di khotbah saya di buka tuh YouTube itu menkonen bukanya tuh. Ya saya katakan di pemuda kita ini, saya katakan kalian ini generasi hebat, pemimpin masa kini. Nih rare puniki, nak pemimpin masa kini apa di era apa nih kan coba ada ibu-ibu nih sebuah kan apa dana ahli mainan udah apa dana Android. Ada mesti biar kudiangurin sing idang tuh kayak wah biar inan baptis yo sing idang tuh sing nyak pesu tuh itu jadi seperti itu mereka itu begitu cepat dan bagaimana dia menguasai teknologi yang ada. Makanya saya katakan generasi kita itu jangan cuma main HP terus. Tidak pagi, tidak petang, tidak malam, tidak siang. Kan tuh kan biasanya tuh nak jumah ngelah mesti nak bajang nak. No kan kita mesti atuh. Jadi oren ya benah oren pangsing mesti rago banget pidatonya. Me apa tawang me? Itu hasilnya dah. Jadi dengan firman Tuhan ini mari beri teladan yang baik ya. Bagaimana khotbah yang hidup itu. Nah, menekan khotbah kata-kata kan tuh. Jadi khotbah yang hidup itu sangat penting sekali. Sehingga dengan demikian kita terus bisa mewariskan
nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, ketaatan dan kesetiaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Tuh, nah paling penting. Sehingga generasi kita ini akan menjadi generasi yang luar biasa. Irago subat tua, apa sing idang orang apa kalau mesinnya, wangi mak tungkat gen, wamen ya orientasi ngatah nang kijau. Tungkat aja mah atasnya, sing terus ngidang kijau bener gitu. Jadi itu sebelum kita mengalami seperti itu, mari kita bimbing generasi kita supaya dia tahu adat, tahu menghormati imeme, tahu menghormati ibapo, idadong, ipekak dan seterusnya. Amin. Amin.